masalah. Itulah suatu tanda kau temukan hal indah, bagian dari jiwamu. Peganglah, rawatlah, dan raihlah mimpimu dengan passion, dengan passion, dengan passionmu. Siang dan malam takkan jadi masalah. Passion, passion, passionmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, pada suatu tahun dulu kala, waktu saya sudah selesai sekolah, saya mengajukan lamaran ke beberapa kantor dan alhamdulillah diterima di sebuah kantor. Waktu itu berusaha bekerja sebaik mungkin, rajin bekerja, hingga akhirnya saya merasa, atau bukan cuma saya, dari teman-teman saya juga menganggap bahwa adalah saya ini tangan kanan bosnya. Wah, saya semakin bangga, wah tangan kanan bosnya, pasti tiap tahun gaji saya akan naik. Itu batin saya. Pada suatu hari saya diajak makan oleh bos dan beberapa teman. Di situ saya tahu ternyata bos saya itu kidal. Jadi buat apa, saya pikir buat apa saya jadi tangan bos? Toh ternyata bos saya tangannya kidal. Ya kan? Jadi percuma saja. Yang diutamakan bos itu bukan tangan kanannya tapi tangan kirinya. Nah, buat apa saya jadi tangan kanannya? Akhirnya saya resign keluar. Nah, itu hanya sepenggal kisah dari perjuangan saya dulu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita nggak bicara soal perjalanan hidup ya. Kita akan bicara tentang fashion. Apakah berkaitan dengan pakaian? Oh, itu fashion. Apa berkaitan dengan saat kita makan di restoran? Oh, saya belum pernah ke restoran. Pesen makanan, Mbak? Oh, bukan, itu pesen makanan. Nah, yang dimaksud passion, saya rasa semua sudah tahu ya, teman-teman semua, saudara-saudaraku. Saat kita bekerja, kadang lupa waktu. Bekerja bahkan tidak dibayar pun kita tetap senang melakukannya. Nah, itulah passion, atau yang bisa disebut dengan hasrat untuk melakukan pekerjaan sesuai hobi biasanya. Apalagi kalau Anda sudah temukan passion Anda dan itu jadi pekerjaan Anda, hasilnya pasti akan luar biasa. Seperti yang akan jadi narasumber pada video kali ini, seorang
anak muda dari Yogyakarta, seorang cewek yang punya passion yang sangat kuat di bidang menggambar. Kemudian dia melanjutkan di perguruan tinggi mengambil jurusan seni rupa lukis. Dan dia sudah menemukan passionnya tersebut dari waktu kecil. Karena saya tahu dia waktu kecilnya dulu memang suka coret-coret di sana sini. Namanya sebentar, Mutiara Riswari. Nanti kita akan sedikit ngobrol dengan Mutiara Riswari. Dia adalah seorang visual artist atau boleh juga disebut seniman ya. Dia memiliki kekhususan pada bidang aliran lukisnya itu abstrak, post minimalism. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita ajukan secara jarak jauh, wawancara jarak jauh kepada Mutiara Riswari. Pertanyaan sederhana saja. Halo, Mutiara sudah nyambung ya? Oke. Sejak umur berapa Tia suka menggambar atau melukis? Silakan. Halo, nama saya Mutiara Riswari. Saya visual artist dari Yogyakarta. Kalau suka melukis itu memang sejak kecil. Waktu itu mulai umur 5 atau 6 tahun gitu udah mulai suka melukis. Kemudian yang kedua, siapa yang memberi pengaruh atas bakat melukismu? Apakah mamamu, apa papamu, atau mungkin kakekmu yang suka melukis juga kan katanya? Silahkan. Kalau dari keluarga memang dari keluarga mama, kakek itu memang pada menggeluti dunia seni, macam-macam sih. Ada yang desain, ada yang kakek juga melukis, macam-macam. Kemudian yang pertanyaan ketiga, untuk mengembangkan bakatmu, apakah ikut kursus atau mungkin kuliah lukis? Nah, kalau kuliah di mana itu? Pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana caramu brainstorming dan menggali ide sebelum kamu berkarya? Apakah kamu harus hangout dulu? Apakah kamu harus piknik dulu? Atau dengerin musik atau gimana? Kalau untuk brainstorming ya, kalau brainstorming biasanya saya berdiskusi sama teman-teman, terus membaca buku bisa mempengaruhi sedikit narasi-narasi karya saya. Terus kalau misalnya moodnya lagi jelek ya saya biasanya ke tempat-tempat yang bisa healing untuk mengambil beberapa warna-warna alam yang saya aplikasikan ke dalam karya saya. Kemudian apa aliran lukisan Tia? Kalau aliran sebenarnya saya nggak mau yang memutlakan saya di abstrak juga gitu. Ya bisa dibilang kayak abstrak, tapi juga mengarah ke post minimalism. Dan berikutnya, pameran apa saja dan di mana saja yang pernah kamu ikuti? Kalau pameran banyak. Saya mulai dari tahun 2014 sudah mulai ya ikut pameran, aktif pameran. Itu kalau dalam waktu dekat ini sih saya ada pameran di Langgeng Art Foundation dan di Sangkring juga, di Korea juga masih berlangsung. Terus ya kedepannya sih ada di Jakarta, beberapa proyek di Jakarta juga. Kemudian yang berikutnya, rencana pameran ke depan di mana? Lalu apakah sekarang kamu juga bergabung dengan komunitas perupa atau pelukis?
Komunitas, ya ada beberapa komunitas dan enggak kolektif sih, lebih ke manajemen gitu. Saya ikut komunitas tulang rusuk, dan itu perempuan-perempuan semua dari isi. Terus yang kedua itu unit studio, dia seperti semacam manajemen gitu, tapi bisa dibilang kelompok juga karena kita punya seniman-senimannya, sering buat beberapa pameran bareng kayak gitu. Ini adalah studio kecil saya. Ini beberapa karya yang akan saya tampilkan di Jakarta nanti. Detailnya ini semua masih on progress. Saat kau kerja tak kenal akan lelah. Saat berkarya tak kehilangan arah. Thank you for watching. Bye-bye. Siang dan malam Terima kasih, itu saja. jadi masa. Intinya teman-teman, saudaraku, temukan passion dalam diri kita. Suatu tanda Pekerjaan apa yang kita merasa kita enjoy di dalamnya, kita nikmat melakukannya, pekerjaan itu. Bahkan mungkin kadang yang membuat kita kadang suka lupa waktu sampai larut malam melakukan pekerjaan itu. Jadilah itu sebagai pekerjaan Anda, jadikanlah itu sebagai pekerjaan Anda. Biasanya passion itu berawal dari hobi-hobi kita. Selamat menemukan passion Anda dan bekerjalah sebaik mungkin sesuai passion Anda. Terima kasih. Dengan passion. Passion apakah berkaitan dengan busana? Oh, itu fashion. Apakah passion berkaitan dengan wong syuting kaya Saat berkarya tak kehilangan arah. Siang dan malam akan jadi masalah. Itulah suatu tanda kau temukan hal indah, bagian dari jiwamu. Peganglah, rawatlah, dan raihlah mimpimu. Dengan passion, dengan passionmu.